Cara mengambil entres untuk calon batang atas pala sambung adalah ada dua tipe. Satu adalah sambung pucuk dengan cara mengambil bagian tanaman pala di pucuk cabang. Mungkin sebagian yang ambil seperti ini pucuk cabang namanya. Nanti baru kita pada saat menyambung kita rapikan. Ada satu lagi mungkin ya, ini bagian dari pucuk cabang juga. Ini yang selama ini kita gunakan mazhab adalah dengan sambung pucuk. Namun dengan perkembangan yang dilakukan oleh para penyambung dengan sistem pala sambutan, sambung pala hutan, kita juga akan menggunakan calon entres dengan cabang air atau autotrop. Ya, entres selanjutnya tipe kedua lah cabang air seperti ini. Kalau cabang air seperti ini, yang sebagian besar kita coba lakukan untuk entres atau batang atas seperti ini. Nanti bagian ini yang kita ambil sebagai calon entres. Ya, walaupun ini belum kelihatan anunya, daunnya boleh kita gunakan sebagai calon entres. Ya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan penyambungan. Baik, untuk proses penyambungan ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Pertama sekali adalah pisau. Pisau diusahakan yang betul-betul tajam atau cutter, tapi harus bersih. Harus bersih, dan kalau bisa baru ya, baru untuk beberapa kali penyambungan. Kemudian ada penyiram atau penyemprot air, ya. Kemudian ada isolatif warping. Warping ini adalah sebenarnya dia panjang untuk pembungkus kue, kemudian dipotong-potong. Kalau bisa lebarnya nih mungkin sekitar 3 cm atau 2 cm atau 3 cm. Dipotong biar cepat proses penutupan sambungan nantinya. Kemudian ada karet gelang untuk mengikat antara yang sudah kita sambung dengan polybag. Kemudian ada plastik, kalau bisa di baru juga, plastik baru yang kita bisa anukan. Selanjutnya untuk batang bawah kita menggunakan ini adalah bibit pala hutan. Inilah bibit pala hutan. Mungkin akan sama juga bibit pala hutan ini ada di hutan yang kita temukan. Mungkin besarnya dengan pala biasa itu bisa beberapa kali. Ya, seperti ini. Ini pala Mystica fragrans, atau juga sama dengan pala Maluku, atau juga sama pala tapak tuan. Ini yang dihasilkan karena ini aromanya cukup kuat. Ini pala batang bawahnya sebagai batang untuk perakarannya. Jadi untuk batang bawahnya kita gunakan pala hutan, batang atasnya kita gunakan Mystica fragrans. Lanjut ya. Kemudian bibit ini kita kecambahkan, bibit pala hutan kita kecambahkan sampai usianya masih muda seperti ini, belum keluar daun, tapi calon daun sudah kelihatan. Ini mungkin umurnya 20-30 hari ya, 20-30 hari. Nah, inilah sebagai batang bawah. Selanjutnya untuk proses penyambungan akan saya serahkan kepada Pak Fakrudin, silakan. Ya. Ada dua calon entres, ada yang dari pucuk daun yang kita ambil tadi, pucuk cabang, ada autotrop atau calon dari cabang di ketiak daun atau cabang air istilahnya. Jadi dua inilah potensi sebagai calon entres. Namun ke depan kelompok tani ini atau Forum Pala Aceh mengembangkan yang seperti ini, tidak lagi yang menggunakan cabang pucuk daun atau pucuk dari cabang, tapi adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun. Lanjut selanjutnya untuk yang pertama dulu. Ya, ini proses penyiapan dari calon entres. Ya, diserut berbentuk huruf P. Ya, coba kalau bisa nampakkan huruf P. Oke. Selanjutnya baru dipotong batang calon entres.
batang bawahnya, kemudian dibelah. Nah, oke. Kemudian tanpa perlakuan apapun dari calon entres, dengan batang bawah yang sudah dipotong secara menyimpang tadi, kemudian dirapatkan, dimasukkan. Oke. Dan di satu sisi dirapatkan dia, satu sisi dirapatkan. Nah, batang bawah dengan batang atas tidak perlu ukurannya sama, tapi ada satu sisi yang dirapatkan sehingga kulit batang bawah dengan batang atas itu nempel atau nyatu. Tujuannya adalah bagaimana sirkulasi zat makanan bisa tetap nyambung ke jaringan di kulit antara dua batang atas dan batang bawah, sehingga proses distribusi makanan zat hara juga akan terjadi dengan baik. Kemudian baru dibalut dengan kertas wrapping yang sudah dipotong sesuai ukuran tadi. Plastik wrapping. Kenapa kita gunakan plastik wrapping adalah karena tidak perlu kita proses mengikat. Karena proses mengikat itu juga membuat terjadinya tidak rapat proses penutupan sambungan, sehingga akan mudah terjadi goyangan. Tapi kalau dengan wrapping tidak ada proses mengikat, tapi langsung nempel ya. Selanjutnya baru ditutup dengan plastik yang terlebih dahulu yang sudah disambung dengan diberi sedikit air, dilembabkan dengan air dengan cara disemprot supaya plastiknya bisa ngembang. Itu harus dibalik ya, dibalik kayak tadi, dibalik. Yang pertamanya berada di luar, jadi dia ke dalam, kemudian langsung disungkup. Langsung dia keluar dari polybag, di luar polybag, bukan di dalam, bukan disambung di pangkal batang ya, langsung diambil dari polybag, tutup ya, sehingga proses penyambungan selesai. Dan ini bisa ditempatkan di bawah paranet atau di bawah tempat yang teduh. Ini akan disiram beberapa hari sekali ya, 2 hari atau 3 kali sekali dibuka, atau ada teknologi yang lain sekarang kita kembangkan. Nanti bata landasannya itu dikasih kayak napan, tapi napannya taruh air, yang disiram cuma air batang bawahnya saja. Tapi kalau kita buka ini kan sering goyang. Nah, ini sedang kita coba. Ternyata kalau dengan napan yang agak besar kayak angkat gelas itu napan, taruh air nempes, karena akarnya sudah tembus ke bawah nih. Akar itu akan mengisap langsung dari napan tadi airnya, jadi tidak perlu dibuka nih sebenarnya sampai prosesnya sudah jadian. Kita kemudian ke teknik kedua. Teknik kedua untuk menutup sambungan, bekas sambungan itu juga kalau tersedia dengan cukup banyak botol air mineral, bisa kita gunakan sebagai penutup ya. Kita masukkan dia seperti ini, kemudian kita tekan dia ke dalam sedikit, atau kalau memang dikasih tanah juga di sini. Nah, ini sudah jadi dia. Kemudian kita bisa buka, hanya buka ini saja, nyiram nanti. Jadi kalau mau menyiram, semprot air sedikit atau 1-2 gelas air sudah cukup. Nanti 4 hari sekali tutup. Nah, ini juga agak bersih. Karena kalau kita siram, tiba-tiba kita siram pakai semprot, yang plastik itu pasti tergoyang kan. Nah, kalau ini kan akan lebih aman. Jadi ada 2 metode, bisa menggunakan plastik, bisa juga menggunakan botol. Nah, ini ada cara mengambil atau memperlakukan entres apabila calon entresnya adalah cabang air atau autotrop. Jadi dengan ini saya persilakan Pak Udin. Ya, ini sudah terbentuk.
Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini bekas anu ini tidak boleh dipegang-pegang ya. Dibiarkan seperti ini. Oke. Lanjut. Kemudian baru dipotong calon batang bawahnya miring seperti itu, kemudian dibelah sama seperti tadi. Ya, ini coba kita lihat batang atasnya kan lebih besar nih dari batang bawah. Besar ya kira-kira. Nah, tetap kita ambil satu posisi yang satu sisi kulitnya harus nempel. Oke, coba putar lagi. Ya, oke, nempel. Tanpa ada pelekun apa. Kenapa? Getah antara batang entres dengan batang bawah itu yang sebagai perekatnya. Jadi kalau itu kita ganggu, perekatnya tidak ada lagi. Gitu. Kemudian langsung disambung. Dikasih selotip untuk menyatukan kedua sambungan tersebut dengan plastik wrapping ke atas. Oke. Kemudian proses ini kita tutupkan ke sini. Sudah jadi. Nah, kemudian kalau kita mau menambah kelembaban, boleh kita semprot juga seperti ini. Air di sini. Atau kita siram juga dengan cara seperti ini. Sehingga tidak perlu lagi proses buka-membuka. Sehingga ini tetap span atau tetap statis dia. Kemudian ditaruh di tempat yang teduh. Perlu berapa hari kita buka adalah nanti kita lihat mana-mana yang harus kita buka di pembibitan ini. Ya, pembibitan ini banyak pembibitan, ada yang sudah baru sambung, ada yang akan kita buka sambungannya. Nah, nanti kita lihat. Baik. Ini adalah batang bawah. Batang bawah ini kita lihat belum tumbuh, daunnya belum tumbuh karena kita sistem apiculture grafting. Apiculture grafting itulah menyambung pada saat dia sangat bayi. Karena saat bayi, kenapa? Pada saat bayi itu selalu kalau terjadi dia luka, cepat recovery-nya, cepat dia menutup kembali. Makanya kita menyambung jangan sampai batang bawahnya keras atau menjadi kayu. Jadi belum terbentuk daun kita sudah mulai menyambung menggunakan batang bawah ini. Ini namanya apiculture grafting, yaitu menyambung pada saat dia batang bawahnya masih bayi sekali. Kemudian ini umurnya antara 20 sampai 30 hari setelah terjadinya kecambah. Setelah 1 bulan penyambungan seperti ini, ya, penyambungan, kemudian kita baru bisa buka plastik setelah 1 bulan. Ya, sudah tumbuh tunas baru. Sudah tumbuh tunas baru seperti ini, ya, ini tunas baru. Sudah tunas lama tidak terjadi tidak kering, tapi sudah tumbuh tunas baru. Walaupun ini kita bisa lihat, sambungannya tidak sama batang atas batang bawah. Cara muka karena dia tidak perlu kita ikat seperti selama ini digunakan oleh para crafting. Ya, coba lihat, ini sudah nyambung. Ya. Kita lihat, coba lihat sambungan di belakangnya tidak nempel kan? Tapi ada satu sisi yang nempel. Ya. Nah, ini kalau ini sudah tinggal disapih 2 atau 3 bulan lagi. Baru dia akan menjadi bisa di kelapangan. Juga demikian, ini juga berumur 1 bulan setelah disambung sekali. Coba lihat lagi. Ya, sudah tumbuh tunas baru. Tunas baru, ya. Ini juga masih terikat, nanti bisa kita buka lagi. Oke. Ya, ini 1 bulan
kelompok 1 bulan setelah dibuka dari plastiknya, sudah jadi calon tanaman baru yang sudah siap sambung. Ini juga harus kita buka supaya nanti pada saat perkembangannya tidak terjadi pengecilan ukuran batang dari sambungan ini gitu. Jadi ini coba dilihat 1 bulan. Ini satu sisi nyambung, satu sisi tidak nyambung. Tapi dia tetap akan hidup. Tapi kalau dia tidak satu sisi tidak nyambung, tidak ada distribusi makanan ke atas. Makanya jarang terjadi berhasil dalam proses penyambungan. Baik, ini yang 1 bulan. Nah, ini umur 1,5 bulan. Setelah disambung, ini juga harus kita buka nih. Buka. Coba bisa kita perhatikan setelah disambung itu, bahwa pada saat awal menyambung adalah satu sisi yang dinempelkan antara batang atas dengan entras, atau batang atas dengan bawah. Nih coba lihat satu sisi. Ya. Oke, dibuka ya. Atau 3 bulan setelah disambung. Coba dilihat, sambungan terjadi dengan rapat, sangat bagus, ya, dan pertumbuhannya cukup tinggi. Oke, ini yang 3 bulan setelah dibuka atau 4 bulan setelah disambung. Juga demikian. Nah, dan ini sudah siap untuk ditanam ke lapangan. Ini berapa senti nih? 40 senti. Tolong diambil yang dari biji, yang umur kira-kira sama. Apabila kita menanam dari biji, coba perhatikan dari biji. Ini 2 bulan setelah kita pindahkan ke polybag dari kecambah. Batang bawahnya tetap ala Messika fragrans, tapi batang atasnya tanpa batang atas karena dia kita tumbuhkan dari biji. Kita bandingkan yang umur 2 bulan juga setelah disambung. Coba perhatikan bagaimana proses peningkatan pertumbuhan bibit ini. Cukup kuat, ya, dan batang atas dan batang bawahnya mungkin akan sangat ini nih, sangat berbeda. Baik. Salah satu contoh bahwa di polybag saja pala sambutan atau pala yang disambung dengan pala hutan itu juga sudah berbuah. Ya. Ya, pala biasa umur 2 bulan, ini lingkar batangnya cuma 3,4 mili. Kalau yang 2 bulan pala sambung, lingkar batangnya adalah 5,8 mili. Ada artinya 2 kali lipat.